Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung kepada Uhti siapa kalau boleh tahu. Silakan dikenalkan untuk mengetahui biodatanya Uhti, dari mana, namanya siapa gitu kan. Masih sekolah atau sudah lulus gitu. Silakan Uhti, Anda beri kesempatan waktu. Perkenalkan, nama Ana Fauzi Aktari, Hmm, asal dari Sumatera Barat, masih pelajar. Alhamdulillah. Berarti Ana manggilnya Fauzia apa Tari? Dari Oh, ya, oke. Tari, alhamdulillah. Jadi Uhti, kali ini kan tayangan perdana di channel Lutfi Info. Insya Allah nanti Uhti langsung lihat saja di YouTube, buka aja akun Lutfi Info. Dan Ana pribadi berniatan kedepannya kan channel Lutfi Info ini berisikan tentang dakwah, khususnya kepada pemuda-pemudi zaman. Ana pribadi bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan anaknya kiai, bukan. Ana hanya orang biasa saja dan menjadi pencinta para ulama saja gitu. Dan masih fakir tentang ilmu gitu. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada ulama, mudah-mudahan ulama itu mencintai kita dan kita mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Gitu, Ti. Uh, iya, Ti. Jadi, insya Allah tema hari ini tentang hijrah itu, Ti. Jadi kan Ana sebagai host gitu kan ingin bertanya-tanya, khususnya kan akhwat atau ikhwanya lain, karena hari ini kita terhubung langsung dengan akhwat, ya kita bertanya-tanya tentang hijrah seorang akhwat itu bagaimana, Ukti. Apalagi kan di akhir zaman saat ini, Ukti kan tahu sendiri di luar sana pergaulan, lingkungan, kalau kita tidak memegang teguh syariat Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan takut kepada Allah, maka kita akan terjerumus. Kadang kan lingkungan ini kan membuat kita gampang terpengaruh gitu kan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan terjerumus di dalamnya gitu, Uhti. Tafadhol Uhti, silakan hijrah seorang Uhti. ya Bismillahirrahmanirrahim kan. Di sini kita berbicara tentang hijrah kan. Iya ya, Uhti ya, benar. Hijrah itu bukan hanya sekedar merubah penampilan saja. Nah, jadi di sini hijrah itu uh, kembali kepada jalan Allah, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi kan. Iya Uhti, benar. Hijrah itu memulai langkah kita menuju jalan yang lebih baik, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Benar. Jadi gini Uhti, Ana mau bertanya. Alhamdulillah malam hari ini kita terhubung dengan Uhti yang bercadar. Nah, gini Uhti, Ana mau tanya, apakah menggunakan cadar itu istilahnya kan butuh proses atau tergantung niat yang benar-benar dulu, Uhti? Mana Uhti? Nah, Tafadhol ceritanya Uhti sebelum pakai cadar sampai saat pakai cadar. Jadi Uhti pakai cadar itu mulai kapan Uhti? Apa masih tamat baru? SMP Apa udah lama? Gimana? masih Tafadhol. baru. Mhm. Ya, di sini Ana bercadar masih mulai ya, yaitu ketika saya sudah tamat sekolah SMP. Alhamdulillah. Berarti kan benar-benar harus istiqomah gitu Uhti ya. Ya, di sini kita mengorbankan apa? Mengorbankan banyak hal. Mhm. Nah, kita juga harus bisa mengondisikan iman dan akhlak kita gitu.
Iya. Ya mungkin kadang kan kita ketika bercadar itu mungkin kita akan mendapatkan cacian dan hinaan. Jadi untuk kita di sini tuh kita hanya bisa menguatkan iman dan akhlak kita. Iya. Berarti butuh proses yang benar-benar matang untuk istiqomah Uti ya. Jadi Kita kan kan gimana Uti? Silakan, yang pertama tafadhol. niat. Oh, niatnya ya Uti ya. Apa yang membuat Uhti, ini Ana mau bertanya Uhti ya, apa yang membuat Uhti eh, keinginan benar-benar untuk bercadar? Apalagi Uhti masih sekolah kan, istilahnya masih banyak apalagi di zaman saat ini kan banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, kan banyak yang tidak pakai cadar. Kadang kita pakai cadar itu kan dilihat kayak terkesannya kok tertutup semua, kamu nggak kelihatan cantik gitu kan. Bahwasanya kan cadar ini kan dia menjaga gitu kan, bener nggak Uti? Ya benar. Ya, silakan Uti, apa yang membuat Uti benar-benar niat untuk bercadar? Atau ada Yang pertama nyuruh hati niat dari hati atau gimana? memang udah niat Ana dari hati aja ya. Di sini Ya, Ana mempunyai panutan yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi Ana hanya alhamdulillah. ingin menjadi wanita yang mempunyai rasa malu, menjaga Hmm, pandangan dari mahramnya, tidak ingin dilihat dan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. hmm, Jadi iya Uti. Ana memakai cadar itu untuk menjaga diri Ana aja, bukan untuk menyembunyikan kecantikan, bukan. Tapi kan di akhir zaman ini kan yang kurangnya Hmm, itu ialah malu. Jadi Ana memakai cadar bukan karena ingin menyembunyikan wajah Ana, bukan. Tapi ini karena niat Ana terus dari hati ingin menjaga diri, menjaga ifah dan izah Ana sebagai seorang wanita muslimah. alhamdulillah barakallah. Iya Uhti. Berarti Uhti sudah kira-kira udah berapa tahun bercadar ini? Masih belum 1 tahun ya, Alhamdulillah, masih beberapa. mudah-mudahan istiqomah Uhti. Insya Allah, amin. Iya. Eh, dengan Uhti yang sebelum bercadar sampai saat detik ini bercadar, apa ada perubahan misalnya kan temen apa semakin menjauh atau ada teman-teman yang baru lagi atau dari Ya, lingkungan apa ada merasakan perubahan gitu Uhti? iya kan di sini kan ketika kita berhijrah itu pasti ada yang menjauh dan ada juga yang mendekat. Itu kan tergantung kadar Allah yang membelak-balikkan hati manusia. Jadi Alhamdulillah. ketika Ana memakai cadar itu kan Ana juga ada kehilangan teman dan ada juga yang didatangi teman yang lebih baik begitu kan, yang bisa mengajak Ana Alhamdulillah. pada kebaikan. Uhti kan Mendukung kan gimana itu Uhti? teman kita aja. Gimana kurang jelas suaranya Uhti? Ya waktu Ana bercadar kemarin, Ya. ya memang lingkungan Ana tidak memungkinkan. Oh, lingkungan di rumah atau di sekolahan Uhti? Di sekolah Ana memperbolehkan untuk bercadar, tapi kan Alhamdulillah. semuanya membutuhkan perjuangan. Selagi niat kita itu baik, maka Allah akan memudahkannya. Alhamdulillah barakallahu Uhti. Berarti di sekolahnya Uhti itu ada juga temen yang bercadar gitu ada? Ada Alhamdulillah. sahabat Satu anak kelas atau kakak kelas Uhti? satu kelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kan dengan ada awalnya yang baik, apalagi akhwat kan di akhir zaman ini kan sulit benar-benar untuk menjaga pandangannya. Kan karena sebaik-baiknya wanita adalah tidak pernah melihat laki-laki dan tidak ingin dilihat laki-laki. Gitu kan? Berarti Iya benar. bukan bukan berarti dia sombong atau enggak. Justru karena dia menjaga sifat malu. Al-haya minal iman, karena malu adalah sebagian daripada iman. Kalau sifat malu ini terletak kepada perempuan, maka
itu adalah sebaik-baiknya ibadah seorang perempuan karena menjaga pandangannya. Karena di daerah Tarim, Hadramaut itu kan subhanallah, di sana mayoritas kan bercadar semua, serba hitam semua karena itu kan sunnah betul dia. Iya, benar. Ya alhamdulillah. Jadi Uhti, apa yang membuat Uhti istiqomah gitu kan untuk bercadar? Mudah-mudahan silakan beri motivasi untuk teman-teman semua yang ingin berhijrah, untuk yang belum pakai kerudung menutup auratnya dengan kerudung, hijab, dan mudah-mudahan menutup seluruhnya seperti cadar gitu kan. Bagaimana Uhti? Silakan Uhti memberi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin berhijrah. Silakan Uhti. Kan di sini kita sama-sama berproses kan. Antara hijab dengan cadar itu kan emang berbeda. Hijab itu kewajiban, sedangkan cadar itu sunnah kan. Iya betul. Jadi berhijab lah dulu kan. Berproses Hmm. itu sebenarnya kan butuh proses. Jadi jangan pernah menyerah untuk memproses menjadi lebih baik lagi. Berarti benar-benar ada niat yang benar-benar sungguh-sungguh dan tulus lillahi ta'ala itu kan. Ya Dan benar. tidak mengharap pandangan dari manusia, istilahnya kan, oh kamu Hmm, alim, kamu solehah gitu kan, enggak. Nah, ini anak mau bertanya Huti, eh, mengenai hijrah gitu kan. Apa yang Uhti rasakan di saat pribadi ya, pribadinya Uhti, apa yang Uhti rasakan di saat Uhti sebelum bercadar sama di saat saat ini bercadar? Apa itu Uhti? Atau jalannya atau apanya gitu kan? Ya sebelum bercadar ayahnya itu suka dekat atau bergaul sama lelaki yang bukan mahramnya gitu kan. Tapi Hmm, setelah bercadar Ana lebih poinnya menjaga pandangan Ana, menjaga rasa malu Ana gitu. Jadi Ikhwan itu juga bakal menjaga kan iya, mana yang harus dijauhi, mana yang tidak. Jadi di sini kalau kita bisa menjaga rasa malu, maka laki-laki juga akan bisa menghargai kita gitu. iya kadang anak pribadi Uhti ya kalau melihat ahwat gitu kan bercadar. Anak pribadi bukan apa ya Uhti ya? Ya subhanallah lah, karena nggak mudah untuk bercadar itu kan bener kan? Prosesnya itu benar-benar harus istiqomah. Kadang ada juga di luar sana kan yang sudah bercadar akhirnya lepas perlahan cadarnya gitu kan. Jadi istiqomah yang penting dalam ibadah itu Uhti. Ya, Mengenai hijrah itu Uhti, berarti Uhti ikut grup-grup dakwah hijrah gitu, bener nggak? Seperti alhamdulillah. Facebook, alhamdulillah. Di situ kan Uhti mudah-mudahan bisa memberi apa motivasi untuk teman-teman semuanya yang ada di media sosial, yang Uhti kenal, terutama yang terdekat dulu lah, dengan caranya kita. Kadang kan kita memberi langsung mengajak, ayo kita berhijrah, kadang kan nggak bisa. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kadang dengan cara kita mempraktekkan langsung dengan kita bercadar, kita menutup aurat, khusus untuk akhwat dan ikhwan lah semuanya. Kalau kita menutup aurat, insya Allah ini loh Islam yang dirahmatin seluruh alam kan, rahmatan lil alamin. Bahwasanya cadar ini bukan budaya Arab, tapi cadar ini kan syariat Islam. Kalau siapapun yang bilang cadar ini budaya Arab itu kan karena mainnya kurang jauh, kopinya kurang jauh, kopinya kurang kental gitu. Jadi gitu. Ini Ana membacakan salah satu
kutipan ayat Al-Quran surat At-Taubah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka, yaitu lebih tinggi derajatnya. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 20. Jadi memang di Al-Quran, di hadis gitu kan, banyak yang firman-firman Allah, hadis-hadisnya Rasulullah, bahwasanya memberi motivasi untuk berhijrah. Apalagi kita ini kan pemuda dan pemudi. Apalagi di saat akhir zaman ini kan penuh zaman fitnah. Ayo kita bersama-sama memperkuat syariat Allah, memperkenalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Gitu. Mudah-mudahan Uhti istiqomah lagi gitu dalam berhijrahnya. Amin, mudah-mudahan. Dan Uhti tetap semangat, tidak usah pedulikan omongan siapapun kepada Uhti, atau dibilang so alim lah, sombong gitulah, tidak usah pedulikan. Karena baik buruknya itu Allah dan Rasulullah yang menentukan. Gitu. Kita tidak penting, pandangan manusia itu tidak penting Uhti. Yang penting itu pandangannya Allah dan pandangannya Rasulullah. Dengan Uhti seperti ini, salah satu Uhti berbakti kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kakak-kakak Uhti gitu kan, dengan cara seperti ini. Karena wanita ini kan sangat mudah masuk ke surga dan sangat mudah pun masuk neraka gitu kan. Ibadahnya wanita ini kan sangat mudah Uhti. Itulah pada waktu itu kan Rasulullah memberikan pertanyaan kepada sahabatnya, para sahabat. Pertanyaan itu yang membuat para sahabat itu belum bisa menjawab pada saat itu. Apa pertanyaannya itu? Wahai para sahabat, apakah kamu tahu wanita yang mulia? Rasulullah bertanya seperti itu kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat tidak bisa menjawabnya di saat itu. Dan akhirnya Rasulullah memberikan PR. Pada kemudian hari, Rasulullah berada di mimbar, di masjid. Rasulullah menagih PR yang kemarin itu. Wahai para sahabat, apakah sudah menemukan jawabannya itu? Dan di saat waktu Rasulullah memberikan pertanyaan itu, para sahabat belum bisa menjawab. Menantunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pulang dengan wanita yang solehah, seperti imamnya para wanita, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Disambutnya suaminya yang pulang. Karena wanita yang solehah, yang ditanya itu bukan dapat uang berapa, dapat apa keluar itu, tapi yang ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah apa? Wahai suamiku, apakah kamu dapat ilmu dari apa dari Rasulullah? Sayyidina Ali langsung menjawab, wahai istriku, alhamdulillah aku mendapatkan ilmu, tapi salah satu ada yang belum aku bisa jawab. Apa wahai suamiku, katanya Sayyidah Fatimah Zahra gitu kan. Sayyidina Ali menjawab, ada satu pertanyaan dan itu pada kemudian hari akan ditagih oleh Rasulullah dan para sahabat ini harus bisa menjawab. Apa itu wahai suamiku, kata Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidina Ali langsung menjawab, wanita yang mulia itu seperti apa? Itulah pertanyaannya Rasulullah kepada para sahabatnya. Sayyidah Fatimah langsung tersenyum
Dan di saat itu berbisiklah kepada Sayyidina Ali, wanita yang mulia adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah ingin dilihat laki-laki. Sayyidina Ali langsung tersenyum dan gembira dan menanti pada saat kemudian hari untuk bertemu Rasulullah dan menyerahkan jawabannya. Pada saat itu Rasulullah menagih, "Wahai para sahabat, apakah sudah menemukan jawabannya?" Alhamdulillah, Sayyidina Ali langsung mengajukan diri. Alhamdulillah, ya Rasulullah, sudah ada jawabannya. Rasulullah bertanya, "Apa wahai itu Ali?" Sayyidina Ali langsung menjawab, "Wanita yang mulia adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak ingin dilihat laki-laki." Wanita yang mulia adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak ingin dilihat laki-laki. Itu intinya. Berarti itu adalah akhlak. Gitu. Iman. Al-haya minal iman. Gitu. Rasulullah langsung tersenyum. "Kau tahu dari siapa, wahai Ali? Apakah kau tahu dari putriku?" Gitu kata Rasulullah. "Naam ya Rasulullah." Benar. Ana tahu jawabannya dari putrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Subhanallah, maka daripada itu, ayo teman-teman semua saling bahu-membahu, karena kita adalah penerus generasi bangsa ke depan. Dalam ukhuwah Islamiyah kita harus kita pererat. Jangan mau kita dipecah belah oleh siapapun. Kita mencintai semua orang tak masalah. Kita sayang kepada semua orang tak masalah. Apapun agamanya kita wajib tolong menolong. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itu teman-teman semua, para pemuda-pemudi khususnya. Jadi Uhti bisa berikan poin-poin kata-kata untuk teman-teman semua, Uhti. Silakan. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim kan. Di sini Ana ada buat konsep poin-poin tentang hijrah. Jadi di sini ketika kita hijrah pasti kita akan mendapatkan cobaan. Ya di sini cobaan itu harus kita lalui itu adalah untuk menguji keseriusan tekad dan menguji seberapa jauh kita bertahan. Dan untuk para akhwat yang sedang berjuang di jalan Allah, itu hijrah, jangan pernah lelah dan jangan pernah untuk menyerah begitu saja, karena Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Kita boleh saja lelah, tapi jangan sampai diri kita ini menyerah hanya karena hal-hal yang sia-sia gitu. Dan jangan sampai pula kita menyerah dan berhenti di tengah jalan. Subhanallah. Bersabar saja menjalaninya. Bersabarlah dalam menjalani cacian makin dikala dirimu sedang berhijrah. Menjadi lebih baik itu adalah pilihan, sedangkan menjadi lebih baik itu adalah sebuah kesalahan. Nah, jika ada orang yang dulunya akrab denganmu menjadi jauh, maka janganlah bersedih. Karena semakin kita berusaha untuk menjadi lebih baik, maka semakin menjauh orang-orang yang tak pantas di dalam hidup kita ini. Jadi buat akhwat dan ikhwan yang sedang berjuang di sini, jangan pernah lelah, tetap hamasah, ingat tujuan awal yang kita jalani itu. Jika Allah mampu mengubah siang menjadi malam, maka yakinlah Allah mampu mengubah kecewa menjadi bahagia.
Subhanallah. Nah, di sini tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. Jadi, Anda di sini nyebutin artinya aja ya. Ya, nggak apa-apa sih. Apa dol? Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Quran surat apa berarti? An-Nisa ya? An-Nisa ayat 100. Subhanallah. Nah, di sini kita semuanya juga berproses ya. Tidak ada Betul. perjalanan yang secara langsung gitu. Hmm. Nah, di sini kita butuh proses, butuh tekad, dan butuh niat juga. Nah, di sini kita perbaiki dulu niatnya, apakah itu betul-betul karena Allah atau hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Hmm. Betul. Nah, di sini kita harus tetap semangat, jangan biarkan perjuangan menjadi sia-sia, dan tetap perjuangkan hijrahmu di jalan Allah. Jadilah para pejuang hijrah yang berakhlak lagi berilmu. Subhanallah. Ya, Ana cuma bisa menyampaikan itu saja karena menurut Ana hanya itu yang Ana dapat begitu. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan hijrahnya khususnya kita berdua ini kan, karena pribadi kan masih banyak kurangnya, bukan masih banyak, memang banyak kurangnya, dan perlu memperbaiki diri, akhlak, iman kita, karena kita kan tidak boleh merasakan bahwa diri kita ini sempurna atau sudah baik gitu, jangan. Bahwasanya kita merasa harus diri kita kurang, banyak dosa, harus, karena dengan cara itu kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah, lebih banyak berdoanya, lebih banyak memohon ampunnya, dengan cara kita bersolat kepada Rasulullah dan qiraatul Quran dan birrul walidain. Itulah pemuda-pemudi dari zaman itu harus satu, birrul walidain itu wajib itu dah. Birrul walidain, sholawat, qiraatul Quran itu jangan sampai lepas. Itu khusus pemuda-pemudi. Jangan sampai kita berdurhaka kepada orang tua, jangan sampai. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Gitu, dan ini Ana membaca salah satu hadis Sahih Bukhari nomor 2101 dari Abu Musa. Ana baca artinya langsung aja ya. Seseorang yang duduk bergaul dengan orang soleh dan orang yang tidak baik itu bagaikan bergaul dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Bila engkau tak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal bisa baunya. Adapun bergaul dengan pandai besi, bila engkau tak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau bisa baunya yang tak enak. Jadi inti dari hadis ini bahwasanya kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah yang kita kurang baik menjadi lebih baik, insya Allah. Karena kita ini kan kadang iman kita tuh futur gitu ya, lagi lemah-lemahnya. Dengan kita bertemu atau berjumpa dengan orang soleh, ibarat HP itu lagi 5% baterainya, itu seakan-akan langsung terhubung charger gitu kan, misalnya kan tambah naik. Jadi kita, disitulah cintanya Allah di situ. Kalau orang yang cinta itu bahwasanya kalau bisa membuat dirimu dekat kepada Allah, itu adalah cinta yang hakikatnya cinta gitu. Gitu. Ini sudah setengah jam kita berbincang ini. Insya Allah kalau berkenan nanti ada keterusan ke depannya dan tema-tema yang lain. Jadi malah di hari ini temanya tentang hijrah gitu ya. Apa
Uhti mau memberi motivasi lagi untuk teman-teman atau sudah? Atau kata-kata untuk teman-teman semua nih di channel Lutfi Info? Ya, hijrah itu kan kita berproses. Jadi jangan pernah menyalahkan takdir atau apa. Di, di sini Ana mau nyampein motivasi ya. Jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebab yang baik, niat baik akan menjadi baik pula. Iya, Nah, jangan pernah menyerah hanya karena satu cacian dan jangan pernah menyerah hanya karena kita dijauhi oleh seorang teman yang dulunya akrab dengan kita. Jangan, karena di sini ketika kita ingin menjadi lebih baik lagi, maka Allah akan mendatangkan orang-orang yang baik juga di dalam kehidupan kita. Jadi motivasinya di sini jangan pernah menyerah. Jangan pernah merubah pikiran kita lagi ketika kita sudah ingin menjadi lebih baik, maka jangan diubah-ubah lagi. iya. Subhanallah, Uhti. Ya, nah Sa- cuman bisa tetap semangat aja gitu. Jangan dengerin iya, perkataan kan, karena kita di sini hanya mencari ridho Allah saja, ridho Allah semata, bukan ridho manusia kan. Karena iya benar. sebaik-baik adalah pandang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi cukup sekian dari Ana, Uhti ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan bergabung di channel Lutfi Info ini kan untuk diajak berbincang. Uh, Insya Allah ada part 2-nya nanti Uhti. Insya Allah nanti kapan Uhti ada waktu senggang, kita lanjut part 2 dengan tema yang lain gitu kan. Intinya kita harus membuat bangkit para pemuda-pemudi generasi bangsa ke depannya dengan menegakkan syariat Allah dan memperkenalkan syariat sunnah Rasulullah gitu Uhti. Jadi Uhti nanti insya Allah ini akan tayang di channel Lutfi Info. Nanti Uhti bisa lihat langsung di channel Lutfi Info. Oke Uhti, cukup sekian dari Ana. Terima kasih. Ila liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.